Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat, para santri, para pecinta pondok pesantren Kyai Syarifuddin, khususnya Asrama Makda Maqamah Mahmuda, mudah-mudahan kita di awal atau di pagi hari ini mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik, inayah, ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kembali kajian kitab Nashihul Ibad, yaitu di halaman 19 tentang pangkal kebaikan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kita jelaskan pada pertemuan kemarin atau pertemuan sebelumnya, ada suatu maqalah, yaitu maqalah yang ke-53, An Abi Sulaiman Ad-Darani. Beliau berkata, aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al-khawfu minallah. Pangkal atau pondasi atau asal dari segala kebaikan, baik itu yang ada di dunia ataupun yang ada di akhirat, itu hanya satu, yaitu al-khawfu minallah, takut kepada Allah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fa innal khawfa minallahi ta'ala muhawwilus sahifati. Fa innal khawfa munqastuhunni utti minallahi ta'ala, saking Allah ta'ala iku muhawwilus sahifati. Khabar dari inna, iku muhawwilus sahifati, perkara kang iso ngobah lembaran. Fayaj'alu muqaddatiyakan apa khauf ha ing sahifah fil yamini ing dalem arah kang tengen. Ba'da an hawat, sause nyento condong apa sahifah ila shimali, maring arah kiwa. Ketahuilah, kata Imam Nawawi di sini, bahwa takut kepada Allah itu bisa mengubah haluan sahifah, bisa mengubah arah dari lembaran. Yang awalnya dia itu condong kepada arah kiri, maka dengan takut kepada Allah, maka dia akan berubah ke arah kanan. Maksudnya apa? Nah, maksudnya akan diperjelas dengan contoh-contoh. Contohnya seperti dulu ada seorang seorang wanita yang pekerjaannya adalah menjajakan diri, pekerja seks komersial. Tentu PSK, mohon maaf, itu maksiat terus setiap hari, pasti itu sudah. Hanya saja di suatu waktu ketika dia jalan, kemudian dia menemukan seekor anjing yang sedang kehausan. Karena dia merasa kasihan dan merasa takut kepada Allah, akhirnya kemudian dia berinisiatif untuk turun ke lembah yang ada airnya. Dia turun ke lembah itu dan mengambil air dengan menggunakan satu yang dia punya. Dia ambil air itu, kemudian dia kasihkan kepada anjing itu. Akhirnya kemudian setelah meninggal,
ternyata diberitahukan ternyata dia masuk surga. Artinya meskipun dia seumur hidupnya itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang maksiat, yang kiri, ternyata kemudian Allah gantikan arah arah kehidupannya kepada arah yang kanan karena dia takut kepada Allah dengan cara memberikan minum kepada anjing. Nah, makanya ada benarnya juga pernyataan jangan menilai buku dari covernya. Terkadang Allah memberikan syafa'ah, memberikan ampunan di detik-detik akhir. Di detik-detik akhir di kehidupannya. Dan itu meskipun itu kecil, ternyata kemudian dia merubah arah perjalanan kehidupannya. Ada lagi cerita lain yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Ada seorang pemuda pekerjaannya begal, qati'ut thoriq. Kalau tadi kan PSK, sekarang begal. Sama-sama dosa besar semua ini. Nah, begal ini dia tidak segan-segan membunuh korbannya yang melewati area yang dia yang dia kuasai itu. Artinya selama ini dia tidak hanya mengambil uang atau harta dari korbannya, tapi juga membunuh si korban. Akhirnya kemudian dia merasa dosanya sudah terlanjur banyak. Sampeyan tahu ternyata dia sudah membunuh 99 orang. Akhirnya kemudian dia datang kepada seorang yang suka beribadah, seorang abid. Dia bertanya kepada seorang abid itu, apabila saya bertobat, apakah Allah akan menerima tobat saya? Apa jawaban si abid atau orang yang suka beribadah itu? Kata seorang si abid itu, memang apa yang kamu lakukan? Kok sepertinya berat sekali hidupmu? Dia jawab, saya telah membunuh 99 orang. Kira-kira Allah mengampuni dosa saya enggak? Nah, dengan tegas si abid itu menjawab, gimana Allah mau ngampunin dosa kamu kalau kamu bunuhnya sampai seperti itu, 99. Terlanjur banyak dosamu. Akhirnya dia marah dan membunuh si abid itu. Lengkap menjadi 100 orang. Akhirnya dia tambah galau. Ini saya mau tobat kok kemudian nambah korban. Kemudian ada yang menunjukkan, coba kamu tanya kepada seorang alim, orang yang alim, ada di tempat ini. Akhirnya dia datang kepada si alim itu. Dia datang, dia tanyakan dengan pertanyaan yang sama. Saya telah membunuh 100 orang. Kira-kira Allah akan menerima tobat saya enggak? Apa jawabannya si alim? Ya, Allah akan menerima tobatmu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kamu tinggalkan wilayah yang kamu tinggal selama ini. Karena teman-temanmu, lingkunganmu itu telah membentukmu menjadi orang jahat. Tinggalkan tempat itu dan pergilah ke tempat orang-orang soleh. Nah, akhirnya dia kemudian pergi ke tempat orang soleh. Nah, ketika di perjalanan ternyata begal ini kemudian meninggal. Belum sempat tobat ini, belum sempat melakukan amal baik. Hanya saja niatan untuk bertobat itu sudah ada. Meninggal. Akhirnya kemudian malaikat azab dan malaikat rahmat turun. Bertengkar. Kata malaikat azab, oh ini jatah saya ini. Ini orang banyak dosanya ini. Bunuh orang 100 orang. Kata malaikat rahmat, enggak, ini punya saya ini. Dia masuk surga. Kenapa? Karena dia mau bertobat. Nah, karena dia ada perasaan takut kepada Allah.
karena dia punya perasaan takut kepada Allah. Akhirnya malaikat Jibril datang dengan membawa wahyu dari Allah. Kata malaikat Jibril, coba kamu sekarang ukur seberapa dekat dia dengan kedua tempat ini. Tempat asal yaitu tempat yang maksiat itu dengan tempat yang dia tuju yaitu tempat kebaikan. Setelah diukur ternyata dia lebih mendekati kepada tempat yang kedua. Akhirnya kemudian diputuskan dia masuk surga. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan muhawwilus sahifati fayaj'aluha fil yamin ba'da an hawat ila shimal. Karena ada perasaan takut kepada Allah dan dia belum melakukan apapun. Belum melakukan perbuatan apapun. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa barang siapa yang seumur hidupnya pernah mengatakan la ilaha illallah, kemudian dia mati dengan membawa la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Cuman mengatakan la ilaha illallah saja. Tapi perlu dilihat dulu berapa banyak dosanya. Sebelum masuk surga dicuci dulu. Kayak baju itu sebelum dipakai dicuci dulu. Baru setelah bersih bisa dipakai. Nah, orang Islam insya Allah masuk surga semua. Hanya saja dilihat nanti berapa banyak dosanya. Ada yang mau transit? Transit di neraka? Dilihat dulu berapa banyak ininya. Kita lanjutkan. Falil abdi fi hali salamatihi minal maradi ayyakuna khaifan rajiyan. Falil abdi mongko iku tetep katuwe kaula fi hali salamatihi ing dalem tingkah selamete abad minal maradi saking lara ayyakuna utawe nyento ana sapa abad ana iku rajian ana iku khaifan wong kang wedi rajian tur kang ngarep-ngarep liyaz jura supaya iso ngusir hu ing marad atau hu ing man, hu ing marid bisa, atau hu ing man opo al khaufu wedi minal ma'asi saking pira-pira maksiat wa yub'itha lan supaya ndorong hu ing man opo ar-raja'u pengarep alaktisabil amalis sholihi ing atase golek penggawean kang bener wa ibadatur raji lan utawe ibadahe wong kang ngarep-ngarep iku afdalu luweh utama li ghalabati mahabbatillahi krana menangi mahabbah Allah atau tresnone Allah fihi ing dalem ar-raji
fauqal khaifi ana ing dalem ngisore ature wong kang wedi. Wal maliku lan utawi raja iku yufarriku bedoaken sapa malik bainaman antarane wong yakhdumu kang ngabdi sapa man hu ing malik itqa anqabihi krana wedi siksane malik waman lan antarane wong ataf kepada bainaman yakhdumu kang ngelayani sapa man hu ing malik raja'a karamihi krana ngarep kebagusane malik waman lan antarane wong yakhdumu kang ngabdi sapa man hu ing malik la li syai'in krana ora suwiji-wiji. Kemudian di sini Imam Nawawi menasihatkan kita, falil abdi, maka bagi seorang hamba, maksudnya kita semua, karena kita ini adalah hamba Allah, fi hali salamatihi minal marad, ketika dia dalam keadaan sehat-sehat saja, tidak sakit, ayyakuna khaifan, maka dia harus takut kepada Allah, rajian, harus mengharap kedermawanan Allah, mengharap maghfirahnya Allah, liyasjurahu al-khawfu minal ma'asi, supaya perasaan takut yang kita tanamkan, perasaan takwa yang kita tanamkan itu kemudian bisa membuang jauh-jauh maksiat, bisa menjauhkan kita dari kemaksiatan. Bukan hanya itu saja, ketakutan dan juga ketakwaan yang kita tanamkan itu kemudian memotivasi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang soleh. Itu tujuannya. Apakah dalam keadaan sehat-sehat saja? Karena ini kebanyakan orang kalau dalam keadaan sehat itu kebanyakan lupa. Tapi kalau sakit, apalagi sakitnya parah, baru ingat. Kayak mau mati gitu kan. Akhirnya dia selalu zikir kepada Allah, merasa nadam, merasa menyesal karena selama ini telah berbuat maksiat. Itu kalau sakit. Tapi ketika dia sembuh dari sakitnya, lupa. Dia hura-hura lagi kembali kepada dunianya. Oleh karena itu beliau di sini menasihati kita supaya kita dalam keadaan sehat senantiasa menanamkan ketakutan kepada Allah. Beliau mengibaratkan seperti ini. Wa ibadatur raji afdalu liwalabati mahabbatillahi fi. Ibadahnya orang yang mengharap pahala Allah, mengharap ridhonya Allah, mengharap maghfirah dari Allah, itu lebih utama. Kenapa?
Karena mahabbatullah itu akan tumbuh besar ketika orang itu mengharap kepada Allah, menggantungkan harapan kepada Allah, daripada orang yang takut. Nah, jadi ada orang yang rajin beribadah karena takut siksaan Allah. Ada orang yang beribadah karena takut mendapatkan azab dari Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada orang yang beribadah karena mengharapkan surganya Allah. Apakah keduanya ini salah? Tidak, benar semuanya, tapi ada tingkatan. Kemudian ada orang yang taat kepada Allah bukan karena mengharapkan surga, bukan karena mengharapkan maghfirah, bukan takut kepada neraka, tetapi karena mahabbatullah, karena semata-mata cinta kepada Allah. Artinya orang yang ketiga ini mau dimasukkan ke neraka, mau dimasukkan ke surga, dia nerima saja. Yang penting saya cinta kepada Allah. Nah, ini udah makom yang paling tinggi ini. Yang pertama, makom kebanyakan orang. Kalau tanyakan ke sampean, mengapa sampean sholat? Paling jawabannya yang ketiga ini, karena saya takut kepada neraka. Wah, ini berarti makomnya yang orang-orang pada umumnya di bawah. Kalau makom orang kedua, dia mengharapkan surga. Nah, contohnya seperti Abu Nawas ini. Tahu Abu Nawas kan ya? Abu Nuwas kalau dalam bahasa. Nah, biasanya sering dibaca ketika selesai sholat Jumat. Ilahi lastulil firdausi ahla. Nah, ini pinternya Abu Nawas. Kata Abu Nawas, ya Allah, saya ini kalau dimasukkan ke surga Firdaus itu bukanlah orang yang tepat, bukan ahlinya, tidak pantas masuk surga. Wala aqwa. Tapi saya tidak kuat kalau dimasukkan ke neraka. Bingung lah ini. Mau masuk kemana berarti kan? Wala aqwa ala naril jahimi. Fahabli taubatan. Ya Allah, maka berikanlah saya taubat. Dan ampunilah segala dosaku. Nah, tapi ada yang dia itu yang ketiga, yang paling atas. Yang beribadah kepada Allah tetapi atas dasar mahabbah, bukan atas dasar mengharapkan surga atau menjauhi neraka. Contohnya seperti Rabi'ah al-Adawiyah kemarin itu. Jadi meskipun mau dimasukkan kemanapun itu tidak jadi masalah. Yang penting saya cinta kepada Allah. Itu kayak di film-film India secara umum itu. Jadi yang penting pasangannya atau orang yang dia cintai itu bahagia, maka tidak menjadi masalah bagi saya untuk menderita, tidak apa-apa. Nah, di film-film India seperti itu rata-rata. Nah, diumpamakan seperti ini. Wal maliku yufarriq baina man yakhdumuhu. Karena seorang raja ini akan membedakan antara hambanya yang melayani dia, yang pertama karena dia takut kepada siksaannya, atau orang yang melayani dia, melayani raja itu karena dia mengharapkan kedermawanan si raja, atau dia tidak ada motivasi apapun, la li syai'in. Ini berbeda-beda antara ketiga-tiganya itu. Ya kayak tadi itu juga saya katakan, berbeda-beda pula antara orang yang mengharap surga, antara orang yang mengharap dijauhkan dari neraka, dengan orang yang tidak mengharap apapun. Yang penting saya dicintai Allah dan saya mencintai Allah. Nah, tapi kalau yang ketiga ini susah sekali, sangat jarang sekali orang sampai kepada makom itu. Kita lanjutkan. Wa miftahud dunya asyabab.
Wa miftahud dunya lan utawi kuncine dunya iku asyaba'u warak. Fatuftahu moko den buka apa umurud dunya pira-pira perkara dunya bisyabai kelawan warak. Wa miftahul akhirati lan utawi kuncine akhirah iku alju'u luweh. Fatuftahu mongko den buka apa umurul akhirati pira-pira perkara akhirah bil ju'i kelawan luweh. Ada dua kunci. Pertama adalah kunci dunia. Apa kunci dunia? Kunci dunia itu adalah kenyang. Maka kekenyangan itu kunci-kunci dunia, akan membuka perkara-perkara yang menjerumuskan Anda kepada dunia. Oleh karena itu Nabi Muhammad menganjurkan kita ketika kita makan jangan sampai kekenyangan. Jadi berhenti sebelum kenyang. Kalau porsinya sampean sepertiga piring itu sudah kenyang, maka dikurangi. Jadi sekiranya sampean makan itu berhenti sebelum kenyang. Kalau kita beda, apalagi puasa seperti ini, semuanya dikumpulkan. Ada orang jualan cilok, dibeli cilok. Ada orang jualan sempol, dibeli. Sampai ditumpuk. Nasi jabok semuanya masih dikirimi, akhirnya banyak sekali. Pas ketika adzan, Allahu Akbar, udah seakan-akan tidak mendengarkan adzan sama sekali, langsung sudah dimakan semuanya, habis semuanya. Kalau kalau sempol itu tusuk-tusuknya itu dihabiskan. Akhirnya apa? Kekenyangan. Bukan kenyang lagi, kekenyangan. Kalau kekenyangan itu sudah di atas kenyang gitu sudah. Kalau dalam bahasa Madura apa? Beleng ke tengen atau apa? Beleng sake tengah ya. Beleng ke tengah sampai tidak bisa berdiri. Dengge-dengen. Nah, itu sudah memperturutkan hawa nafsu itu. Nah, maka kunci dunia itu adalah kenyang, sedangkan sebaliknya kunci akhirat itu adalah lapar. Nah, sampean lapar seperti saat ini puasa, ini dalam rangka untuk membuka kunci akhirat, membuka pintu-pintu akhirat. Kenapa? Karena setan itu dia berjalan di pembuluh darah manusia. Maka supaya setan ini terbelenggu, tidak jalan di pembuluh manusia, edaran manusia itu, maka bendunglah dengan lapar. Inna syaitana yajri majrad dam. Fasaddiduhu bil ju'. Seperti itulah kalau kurang lebih. Maka tampeklah pembuluh darahmu dengan lapar. Supaya kenapa? Supaya setan ini tidak menggoda sampean. Tapi kalau sampean dalam keadaan kenyang, udah setan itu mulai gampang sekali menggoda sampean. Kenyang lah, dikipas-kipas, ngantuk sudah. Yang harusnya tarawih nggak jadi tarawih. Kenapa? Karena kekenyangan. Setelah makan terbitlah ngantuk. Kenyang, ngantuk. Nah, nafsu itu sebenarnya bisa dikengkang dengan lapar. Tapi kalau dikengkang dengan yang lainnya kurang begitu mempan. Dulu ketika nafsu pertama kali diciptakan, Allah kemudian menanyakan kepada nafsu, "Wahai nafsu, siapa kamu dan siapa aku?" Apa jawabannya nafsu? "Saya ya saya, kamu ya kamu." Kata nafsu. Akhirnya kemudian dimasukkan ke neraka selama berpuluh-puluh tahun. Diangkat dari neraka
di neraka pertama ini masih bisa makan. Diangkat dari neraka, ditanyakan, wahai nafsu, siapa kamu, siapa aku? Masih jawabannya, yo saya, yo kamu, kamu. Dimasukkan ke neraka lagi, masih bisa makan. Habis itu ditanyakan lagi, tetap jawabannya. Akhirnya untuk ketiga kalinya dimasukkan ke neraka yang tidak ada makanan di situ, dibuat lapar. Akhirnya ditanyakan lagi, wahai nafsu, siapa aku, siapa kamu? Maka jawabannya nafsu, saya adalah hamba, sedangkan engkau adalah Tuhanku. Baru ngaku. Itulah nafsu. Makanya kemudian Allah tidak salah ketika mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya kebanyakan nafsu itu mengajak kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Fatufta umurul akhirah. Sampai makan berapa kali di hari biasa? 2 kali. Apalagi di pondok, perbanyaklah tirakatnya. Perbanyaklah tirakatnya. Nabi Muhammad itu dulu sehari kenyang, sehari lapar. Sehari kenyang, sehari lapar. Seringnya itu beliau menaruh batu kemudian di perut beliau. Kenapa? Untuk menahan lapar. Apakah tidak ada makanan yang mau dimakan? Bukan. Nabi Muhammad itu kaya, tapi beliau memilih untuk hidup sederhana, tidak terlalu kenyang-kenyang, tidak memperturutkan hawa nafsu. Karena nafsunya manusia itu 2. Kalau enggak nafsu perut, nafsu di bawah perut itu sudah pasti. Kalau nafsu perut, ya berupa makan itu tadi. Orang korupsi, pertanyaannya itu nafsu apa itu? Nafsu perut. Orang berzina, itu nafsu apa? Nafsu di bawah perut. Semuanya itu pasti sudah akan lari ke sana. Dikatakan barang siapa yang tujuan hidupnya itu adalah perut, maka kehormatannya itu seperti apa yang dikeluarkan dari perut. Paham maksudnya ya? Itu di kalender ada itu, di kalender Saifuddin kalau tidak salah. Yang artinya seperti tadi itu, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah perut, maka kehormatannya itu tidak lebih dari apa yang dikeluarkan dari perut. Sampai buat apa sih makan makanan yang mewah sekali gitu kan? Beli nasi goreng harga 1 juta. Ada. Harganya 1 juta. Bedakan dengan nasi goreng yang harganya 10.000. Kemudian lihat sehari setelahnya. Kira-kira setelah dimakan kemudian dikeluarkan jadi apa kira-kira? Sama enggak antara yang 10.000 dengan 1 juta? Sama. Iya, kalau 1 juta dimakan kemudian keluar menjadi mutiara, bisa dijual lagi atau bisa menjadi emas. Enggak apa-apa lah saya mau makan dan saya mau beli yang nasi goreng 1 juta itu. Sampean kalau lihat di Instagram, di YouTube, kelakuannya orang-orang kaya itu yang beli makanan berjuta-juta. Jutaan harganya, ada yang 300 juta. Makanan itu. Kalau sampean 300 juta itu dibeli bakso di sini udah alangoy sampean udah. Ini ada makanan 300 juta, ada. Nasi goreng 1 juta, ada. Nah, kita lanjutkan. Wal maqalatur rabi'atu wal khamsun. Utawi iki ku maqalah kang kaping 54. Qila den ucapaken dikatakan al ibadatu lillahi ta'ala hirfatun. Al ibadatu utawi ibadah lillahi ta'ala katwi Allah ta'ala iku hirfatun penggawean
ai maksabun tegese mergawe mingkul lijihatin saking saben-saben arah. Wahanu tuha lan utawi warungi ibadah iku al khalwatu nyepi. Aidukanuha tegese tokone ibadah iku muhadatsatus sirri, omong-omongan kang samar ma'allahi ta'ala semertani Allah ta'ala, haitsu la ahada sakirane ora ana wong siji, wa ra'su maliha lan utawi modale ibadah iku at-taqwa taqwa. Ai aslu halil ibadati tegese pokoke tingkai ibadah iku siyanatun nafsi, jaga nafsu, amma saking barang tastahiku kang merkoleh opo obihi kelawan ma opo al-uqubatu siksa min fi'lin sangking lakone au tarkin utawa ninggal waribahuha lan utawi untungi ibadah iku al jannatu surga aidarus thawabi tegese omah ganjaran wa malan barang fiha ing dalem jannah. Pada makalah yang ke-54 ini beliau memberikan gambaran supaya gampang dipahami bahwa ibadah itu ibaratnya seperti pekerjaan. Orang yang beribadah itu adalah orang yang bekerja. Sampian diciptakan di muka bumi ini oleh Allah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah kepada Allah. Maka ibaratnya kita itu sedang bekerja kepada Allah. Kita melakukan ibadah ini dalam rangka bekerja kepada Allah. Mandornya siapa mandornya? Allah. Nah, kita bekerja. Bagaimana orang bekerja? Orang bekerja itu yang pertama, dia harus masuk sesuai waktunya. Itu orang bekerja. Kalau dia tidak sesuai waktunya, kira-kira mandornya marah apa enggak? Marah. Mana ada mandor yang santuy-santuy saja ketika melihat anak buahnya telat-telatan gitu. Kalau nggak dipecat untung gitu kan. Ini orang bekerja. Yang kedua, orang bekerja biasanya ada tempatnya. Juga ada tempatnya. Kalau dia bekerja sebagai kuli bangunan, maka dia kerjanya di situ, di bangunan itu. Kalau dia bekerjanya di toko-toko, jadi ada orang yang punya toko, anggaplah Indomaret. Indomaret ada di mana-mana. Nah, kita sebagai karyawannya maka harus datang tepat waktu ke Indomaret itu. Harus menjaga apa-apa yang telah diperintahkan. Kemudian orang yang bekerja dan membuka toko itu pasti membutuhkan modal. Membutuhkan modal.
supaya barang dagangannya itu tetap berjalan. Kalau tidak punya modal, ya susah. Buat apa orang bekerja? Yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu. Ibaratnya seperti itu. Kita di dunia ini adalah dalam rangka untuk bekerja. Al-ibadatu hirfatun wa hanutuha al-khalwah. Sedangkan toko dari tempat kita bekerja itu adalah al-khalwah, sepi, menyendiri. Muhadatsatu sirri ma'allahi ta'ala. Kita berkomunikasi dengan Allah dengan cara menyendiri dan tidak ada orang di situ. Makanya Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi, beliau itu suka bertahannuts di Gua Hira. Menyepi, menyendiri. Waribhuha, wara'su maliha taqwa. Sedangkan modal orang beribadah itu adalah takwa. Untuk apa? Untuk menjaga dirinya dari mendapatkan siksa. Al-uqubah, mendapatkan siksa. Dan keuntungannya apa? Waribhuha al-jannah. Kalau dia sudah bekerja, kemudian sudah mengeluarkan modal, bekerja dengan baik, maka dia akan mendapatkan keuntungan. Dan keuntungannya berupa surga. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Lanjut apa sudah? Ya sudah jam 8:30. Silakan berdoa wis kalau gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.